Salve, saya dari kelas PKK 5 semester 4, mahasiswa Setakat Negeri Pontianak. Nama saya Nacia Iskia Jeriko dengan NIM 23101147. Pada kesempatan ini saya akan membacakan hasil resume saya pada pertemuan ke-6, yaitu mengenai sejarah gereja abad ke-7 dan sejarah gereja di Nusantara abad ke-7. Abad ke-7 merupakan periode yang penting dalam sejarah gereja Kristen, ditandai dengan berbagai perubahan politik, teologis, dan ekspansi agama lain, terutama Islam. Di Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur, Kaisar Heraklius tahun 610 sampai 641 menghadapi tantangan besar dari Kekaisaran Persia, Sasaniyah, dan ekspansi Islam. Kontroversi monotelitisme muncul pada masa ini, yang berusaha menyatukan perpecahan antara gereja ortodoks dan kaum monofisit dengan mengajarkan bahwa Kristus hanya memiliki satu kehendak ilahi. Namun, Konsili Trente, Konsili Lateran tahun 649 di Roma menolak ajaran monotelitisme tersebut. Penyebaran Islam menjadi salah satu peristiwa penting pada abad ke-7. Setelah Nabi Muhammad wafat pada tahun 632, umat Islam mulai melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah Kristen di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Persia. Kota-kota Kristen seperti Yerusalem tahun 638, Antioquia 637, dan Alexandria 642 jatuh ke tangan Muslim. Komunitas Kristen di bawah pemerintahan Muslim tetap mempertahankan keyakinannya, tetapi harus membayar pajak khusus yang disebut jizyah. Di Eropa Barat, kekristenan berkembang di bawah pengaruh Kepausan Roma dan misionaris dari Irlandia serta Inggris. Santo Agustinus dari Canterbury wafat tahun 604, diutus oleh Paus Gregorius Agung untuk mengkristenkan Anglo-Sakon di Inggris, Raja Edwin dari Northumbria tahun 627, dan Raja Oswald dari Northumbria tahun 634 sampai 693. Memainkan peran besar dalam penyebaran Kristen di Inggris. Di Afrika dan Timur Tengah maksudnya, gereja Koptik di Mesir tetap kuat meskipun berada di bawah kekuasaan Muslim. Di Ethiopia, kekristenan juga bertahan di bawah Kekaisaran Aksum. Sementara itu, gereja Nestorian di Persia dan Asia Tengah terus berkembang meskipun menghadapi tekanan dari Muslim dan Zoroastrian. Secara keseluruhan, abad ke-7 adalah masa transisi besar bagi gereja. Gereja Bizantium menghadapi tantangan internal dan eksternal, sementara gereja di Eropa Barat berkembang di bawah kepemimpinan Paus. Ekspansi Islam mengubah lanskap politik dan agama di Timur Tengah dan Afrika, menyebabkan banyak komunitas Kristen hidup di bawah pemerintahan Muslim. Di Nusantara sendiri pada abad ke-7, tidak ada bukti konkret tentang keberadaan komunitas Kristen atau gereja yang berkembang. Namun, terdapat indikasi bahwa Nusantara sudah memiliki kontak dengan komunitas Kristen di luar, terutama dari Persia dan India. Sriwijaya, yaitu di Sumatera, pada masa itu telah menjadi pusat perdagangan yang ramai dan berhubungan dengan berbagai bangsa, termasuk Persia dan India. Gereja Nestorian dari Persia telah menyebarkan ajarannya ke wilayah Asia, termasuk India dan Cina. Ada kemungkinan bahwa pedagang atau misionaris Nestorian singgah di beberapa pelabuhan Nusantara, meskipun tidak ada bukti tertulis yang pasti mengenai keberadaan komunitas Kristen pada masa ini. Kemudian ada beberapa sumber menyebutkan bahwa prasasti Nazaret di Padang Lawas, Sumatera Utara, sebagai bukti arkeologis yang berpotensi menunjukkan pengaruh Kristen. Namun, bukti ini masih diperdebatkan dan belum bisa dikonfirmasi sepenuhnya. Pengaruh kuat Hindu-Buddha di Nusantara
terutama di Kerajaan Sriwijaya dan Tarumanegara, juga menjadi faktor yang membuat kemungkinan berkembangnya gereja Kristen sangat kecil pada masa itu. Pada abad ke-7, kekristenan, khususnya Nestorian, telah sampai ke Cina dengan bukti keberadaan mereka ditemukan dalam prasasti Xi'an tahun 635 Masehi. Mengingat hubungan perdagangan yang erat antara Cina dan Nusantara, ada kemungkinan bahwa pengaruh kekristenan juga sempat masuk ke Nusantara meskipun tidak meninggalkan jejak yang jelas. Jadi, hanya ini hasil resum saya pada pertemuan ke-6. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.